Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah penjelasan untuk pertemuan pertama statistika pendidikan ya. Jadi bahasannya adalah mengenai pengertian dasar statistika. Baik. Jadi kalau dilihat dari pengertiannya, statistika itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data, kemudian mengolah atau analisis data, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah diambil tadi dan analisis yang telah dilakukan. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa statistika adalah kumpulan data yang berupa bilangan atau bukan bilangan yang disusun dalam bentuk tabel, diagram yang menggambarkan suatu topik atau persoalan. Gitu ya. Kemudian statistika juga dapat dinyatakan sebagai ukuran yang menggambarkan karakteristik suatu sampel dari kumpulan data tertentu. Nah, itu merupakan beberapa pengertian dari statistika ya. Nah, jika dilihat dari bahasa, jadi statistika ini berasal dari bahasa Latin, yaitu bahasa Latinnya adalah status atau statista yang mempunyai arti negara. Nah, itu menurut Glass dan Hopkins tahun 1982. Nah, kenapa kemudian statistika ini sekarang dipakai sebagai nama ilmu yang mempelajari tentang angka-angka itu karena pada mulanya statistika ini digunakan untuk mencatat berbagai kegiatan atau urusan yang berkaitan dengan negara. Gitu ya. Pada mulanya itu statista ya, statista ini digunakan untuk mencatat berbagai kegiatan atau urusan yang berkaitan dengan negara. Nah, kemudian menurut setelah berkembangnya semakin dari kan 1984. Nah, pada abad 17 juga dikemukakan bahwa statistika secara istilah itu bisa berarti aritmatika politik, publisistika, dan statistika itu sendiri. Jadi kata statistika itu sebenarnya sudah ada dari abad ke-17. Nah, apa peranan statistika? Jadi statistika ini peranannya yaitu dia merupakan suatu teknik sederhana dalam mengklasifikasikan data. Ya. Jadi yang penting dari statistika itu adalah bagaimana mengklasifikasikan data. Nah, kemudian setelah diklasifikasi, data tersebut disajikan secara lebih mudah dan informatif gitu ya kepada pihak-pihak yang memerlukan gitu kan. Kan biasanya kalau kita ngambil data tuh ya masih berantakan, biasanya masih berantakan. Nah, lalu dengan adanya ilmu statistika itu, data-data tersebut diklasifikasikan sehingga bisa disajikan dengan lebih mudah dan informatif kepada pihak-pihak yang memerlukan data tersebut. Dan juga bisa lebih mudah dimengerti oleh kita sebagai peneliti ketika kita ingin mengolah data tersebut. Kemudian, berdasarkan cara pengolahan datanya, statistika dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Apa itu statistika deskriptif? Jadi statistika deskriptif itu merupakan teknik statistik yang memberikan informasi hanya mengenai data yang dimiliki saja. Jadi dia deskriptif itu hanya menyajikan data saja, tetapi tidak bertujuan untuk menguji hipotesis untuk menarik suatu inferensi atau suatu populasi. Jadi statistika deskriptif sesuai dengan namanya ya deskriptif, nanti juga ada penelitian deskriptif. Jadi dia hanya menyajikan saja gambaran saja, hanya menyajikan gambaran data saja, tetapi tidak bertujuan untuk menguji hipotesis. Nah, statistika deskriptif ini hanya dipergunakan untuk menyajikan dan menganalisis data agar lebih bermakna dan komunikatif. Jadi tidak diolah lebih lanjut, hanya disajikan dan dianalisis, tidak diolah lebih lanjut untuk menguji hipotesis. Nah, kemudian perhitungan dilakukan sederhana dan bersifat untuk memperjelas keadaan dan atau karakteristik data yang bersangkutan. Jadi kalaupun ada perhitungan itu hanya perhitungan sederhana, hanya untuk memperjelas datanya saja.
Ini dinyatakan oleh seorang ahli statistik Burhan Nurgiantoro ya pada tahun 2006. Nah, jadi jika disimpulkan kembali, statistika deskriptif ini adalah statistika yang menggambarkan kegiatan berupa pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data, dan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, maupun diagram agar memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu keadaan atau peristiwa. Nah, kemudian apa saja ruang lingkup yang dibahas dalam statistika deskriptif ini? Ya, ini sekaligus menjelaskan topik-topik ke depannya yang akan kita bahas. Dalam statistika deskriptif yang dibahas yaitu yang pertama tabel distribusi frekuensi dan diagram, yang kedua urutan pemusatan data, ukuran pemusatan data, yang ketiga ukuran letak atau lokasi data, yang keempat ukuran dispersi data, dan yang kelima ukuran kemiringan dan keruncingan data. Oke, pembagian statistik tadi berdasarkan cara pengolahannya. Yang kedua adalah statistika inferensial. Jadi kalau statistika inferensial ini dia berbeda dengan statistika deskriptif ya. Dia merupakan statistik yang membahas atau mempelajari cara melakukan analisis data, menaksir, meramalkan, menarik kesimpulan terhadap data, dan fenomena persoalan yang lebih luas. Dia juga membahas mengenai populasi ini berdasarkan sampel yang diambil secara acak. Jadi, kalau statistika inferensial ini dia sampai membuat kesimpulan berdasarkan pendugaan ya, berdasarkan pendugaan dari sampel data dan pengujian hipotesis. Jadi statistika inferensial ini dia lebih jauh ya dari kalau tadi deskriptif hanya menyajikan saja ya, dan kalaupun ada perhitungan itu perhitungan sederhana. Jadi tidak sampai menguji hipotesis. Kalau statistika inferensial ini dia sampai menguji hipotesis dan membuat kesimpulan. Nah, berarti kalau tadi statistika deskriptif kan mencakup tabel begitu ya. Kalau inferensial ini dia meliputi pengujian hipotesis, estimasi atau menaksir, dan pengambilan keputusan. Nah, kemudian baik tadi jenis-jenis statistik ya berdasarkan cara pengolahannya. Nah, kemudian ini adalah fungsi, kegunaan, dan ciri khas dari statistik. Jadi untuk apa sih ada ilmu statistik ini? Jadi statistik ini yaitu untuk menggambarkan data dalam bentuk yang lebih jelas. Ya. Jadi kan data tentu saja tidak boleh hanya sembarang data kan ya. Kita harus menggambarkan dan nanti kan ujungnya tadi sampai menganalisis, membuat hipotesis. Jadi data itu harus digambarkan dalam bentuk yang lebih jelas. Selain itu, data yang banyak itu bisa disederhanakan dengan statistik ya. Data yang banyak, data yang kompleks itu bisa disederhanakan dengan ilmu statistik menjadi data yang lebih mudah untuk dimengerti. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu statistik ini merupakan teknik untuk membuat perbandingan. Jadi kita bisa mengetahui perbandingan data satu dengan yang lainnya itu dengan statistik. Kemudian yang keempat, statistik juga dapat menentukan hubungan sebab akibat. Nah, tadi fungsi ya, kegunaannya itu tadi kan fungsi statistik itu sendiri. Kemudian apa saja kegunaan statistik? Kegunaan statistik diantaranya yang pertama membantu peneliti untuk membaca data. Kemudian membantu untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan antara kelompok yang diteliti. Kemudian yang ketiga, membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Jadi kan nanti dalam penelitian ada beberapa variabel ya, ada variabel bebas, ada variabel terikat gitu kan ya. Nah, untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel-variabel tersebut itu digunakan statistik. Dan yang terakhir kegunaan statistik yaitu jadi misalnya nanti itu membantu peneliti dalam terputus karena sinyal. Jadi membantu peneliti dalam melakukan prediksi di waktu yang akan datang. Jadi misalnya kasus ini nanti di beberapa tahun ke depan apakah akan tetap sama begitu kondisinya.
Nah, kemudian apa saja ciri khas statistik? Yang pertama, statistik itu bekerja dengan angka. Ya. Nah, angka dalam statistik ini mempunyai dua pengertian, yaitu sebagai jumlah atau frekuensi dan sebagai nilai atau harga. Nanti kita akan bahas lebih jelas, lebih detail ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya, maksudnya sebagai jumlah atau sebagai nilai itu bagaimana. Nah, yang kedua, ciri khas statistik yaitu statistik bersifat objektif. Nah, jadi statistik ini harus dapat digunakan sebagai alat pengungkap kenyataan dan kebenaran. Ya, jadi dia harus berbicara apa adanya. Kita sama sekali tidak boleh memanipulasi data ya. Kalau kita sudah menggunakan statistik, maka gunakanlah data yang sebenar-benarnya, gitu ya. Sehingga statistik ini dapat bersifat objektif sesuai dengan ciri khasnya. Kemudian yang ketiga yaitu statistik ini bersifat universal, dalam artian ya, statistik ini digunakan oleh semua disiplin ilmu. Nah, karenanya semua program studi, semua jurusan itu tidak bisa menghindar dari mata kuliah ini ya. Jadi Bu, ada saya mah nanti penelitiannya belum tentu menggunakan statistik, misalnya saya maunya penelitiannya deskriptif aja, misalnya gitu kan. Tidak perlu statistik, tapi ya kalian tidak bisa menghindar dari mata kuliah ini karena ini merupakan dasar dari pengolahan data dan akan digunakan dalam semua disiplin ilmu, maka tetap harus mengambil mata kuliah ini. Nah, kemudian dari tadi kan kita berbicara data-data dan data ya. Sebenarnya data itu apa? Data itu merupakan bentuk jamak ya. Dia itu dari bahasa Latin yaitu datum. Di mana datum ini merupakan kumpulan ya sebenarnya. Pengertian dasarnya itu adalah kumpulan. Nah, kumpulan menggambarkan kondisi atau keadaan yang sesungguhnya sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Nah, kemudian data dibagi menjadi dua ya secara garis besar, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, kalau dari katanya saja, kualitatif itu adalah dia tidak melibatkan angka pasti gitu ya. Angka pasti contoh misalnya jenis kelamin. Jadi dia lebih bersifat data sosial gitu ya, seperti jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku dan lain-lain. Nah, berbeda dengan data kuantitatif. Kalau data kuantitatif itu adalah data yang melibatkan angka. Nah, data kuantitatif ini dibagi Nah, data kuantitatif dibagi lagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Seperti tadi dijelaskan bahwa kuantitatif ini ada hubungan dengan angka ya, angka pasti. Contohnya, nah data diskrit itu contohnya jumlah mobil, jumlah stang, jumlah TV. Nah, kalau data kontinu contohnya berat badan, jarak kota, luas rumah, dan lain-lainnya. Bisa dibedakan ya data diskrit dan data kontinu. Ya, kalau diskrit itu kan jumlah mobil, jadi jumlah dari sesuatu gitu. Kalau data kontinu itu contohnya berat badan, jarak kota, dan luas rumah. Nah, nanti ada ini apa sih? Saya harap tergambar ya dari contoh-contohnya apa perbedaan dari data diskrit dan data kontinu. Nah, kemudian berdasarkan sumber yang diperoleh, data juga dibagi menjadi dua. Ada data primer dan data sekunder. Contoh data primer itu misalnya wawancara langsung, wawancara tidak langsung, dan pengisian kuesioner. Jadi langsung kepada personal ya untuk data primer. Kalau data sekunder itu kita mengambil data untuk suatu populasi tapi dari pihak lain. Contohnya misalnya dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan dari Bank Indonesia. Nah, kemudian ada skala pengukuran data. Skala pengukuran data yang pertama adalah data nominal. Data nominal ini merupakan data yang diperoleh dengan cara klasifikasi. Cirinya, posisi data itu setara, ya, dan tidak bisa dilakukan operasi matematik. Contohnya jenis kelamin, misalnya kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Kemudian
jenis pekerjaan, misalnya kode 1 untuk karyawan swasta, kode 2 untuk wirausaha, kode 3 untuk PNS, kode 4 untuk ibu rumah tangga, dan lain-lain. Dan warna kesukaan juga ya, itu merupakan contoh dari data nominal. Kemudian ada data ordinal. Data ordinal ini sama ya, dia diperoleh juga dengan cara klasifikasi, tapi cirinya posisi datanya tidak setara. Contohnya misalnya juara pertama 1, juara kedua 2, lambangnya ya. Kemudian sangat baik itu 1, baik 2, dan seterusnya. Nah, kemudian ada data interval. Nah, data interval ini diperoleh dengan cara pengukuran, bukan dengan cara klasifikasi seperti yang tadi. Nah, datanya ini berbentuk angka sehingga tidak ada kategorisasi. Cirinya dia menunjukkan peringkat berjarak sama atau bisa dilakukan operasi matematika dan tidak mempunyai titik nol. Contohnya, temperatur diukur berdasarkan derajat Celcius dan derajat Fahrenheit, gitu kan ya. Nah, ini bisa dilakukan operasi matematika. Jadi misalnya data kita itu kalau temperatur ya, misalnya data kita itu temperaturnya dari Celcius, kemudian kita ingin menjadikannya derajat Fahrenheit, berarti kan itu sama dengan derajat Celcius ditambah atau dikurangi berapa gitu ya untuk Fahrenheit. Nah, itu merupakan salah satu cirinya, yaitu bisa dilakukan operasi matematika. Nah, kemudian ada data rasio. Data berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan pengukuran ya. Seperti tadi sama dengan data ordinal, interval ya. Kemudian datanya berbentuk angka dan tidak ada kategorisasi. Cirinya dia menunjukkan peringkat. Sama ya dengan tadi, cirinya sama. Tapi bedanya kalau tadi data interval itu kan misalnya temperatur ya, ada intervalnya gitu ya. Misalnya kalau temperatur Fahrenheit itu kan tidak ada nol ya, tidak ada nol misalnya. Jadi tidak ada nol Fahrenheit itu ya. Nah, kalau ini contohnya adalah gaji, skor ujian, dan jumlah buku. Jadi misalnya dalam data rasio ini terdapat skala yang menunjukkan kelipatan. Misalnya 20 meter ada 2 kali 10, 15 ada 3 kali 5. Dan contohnya adalah luas. Misalnya luas daerah yang berbentuk persegi 4 dengan luas daerah yang berbentuk persegi panjang kan berbeda luasnya. Terus volume dan sebagainya. Jadi ini operasi matematikanya lebih ke, kalau tadi interval itu hanya tambah kurang, kalau rasio ini bisa ke kali, perkalian atau pembagian. Ya, gitu. Kemudian kita ke populasi dan sampel. Jadi secara sederhana populasi ini dapat diartikan sebagai yang pertama menurut Suharsini, seorang ahli statistik. Sebenarnya kalau saya lanjut ya, maaf. Ini keluar masuk terus zoomnya gitu ya. Mohon maaf kalau agak tersendat. Jadi misalnya kan kalau yang pendidikan itu subjek penelitiannya misalnya siswa begitu kan ya. Nah, itu adalah populasi, berarti populasi kita adalah misalnya siswa SMA kelas 11 IPA 1. Kemudian menurut pengertian yang lain, populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang ditetapkan. Itu menurut Nazir. Kemudian dijelaskan juga oleh Vincent bahwa populasi ini merupakan sekumpulan objek yang lengkap dan jelas. Nah, jika disimpulkan, maka populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, dan lain-lain. Ya. Di mana populasi ini merupakan sumber data yang mewakili karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Nah, jenis-jenis populasi itu ada populasi terbatas dan ada populasi tak terbatas. Populasi terbatas ini misalnya dia jelas batasnya secara kuantitatif sehingga relatif dapat dihitung jumlahnya. Contohnya lulusan SMU Jawa Barat tahun 98 sebanyak 200.000 siswa. Ya jelas gitu ya. Jelas contohnya misalnya kalau sekarang ya jumlah pasien COVID di Jawa Barat adalah sebesar begini berdasarkan apa. Itu namanya populasi terbatas. Nah, kemudian ada populasi tak terbatas. Populasi tak terbatas ini adalah sumber data yang tidak dapat ditentukan batasnya.
Itu sehingga relatif dan tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah. Contohnya misalnya kita melemparkan sepasang dadu sampai tak terhingga kali, maka setiap kali kita itu mencatat sepasang bilangan yang muncul. Nah, sehingga kan kita akan mendapatkan sepasang nilai yang tak terhingga banyak. Nah, ini namanya populasi tak terbatas. Nah, kemudian dalam mencari populasi itu biasanya bisa dilakukan sensus ya. Sensus ini biasanya adalah suatu survei yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari semua anggota populasi. Tetapi dalam penelitian itu sendiri, apalagi penelitiannya S1, itu jarang dilakukan sensus ini karena faktor biaya operasional yang tinggi, faktor lamanya waktu yang tersedia, tingkat akurasi data, dan kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Nah, penentuan jumlah sampel ini secara umum, jika populasinya sudah diketahui, maka kan tidak semua populasi itu akan menjadi sampel kita ya. Nah, cara menentukan jumlah sampel itu dengan rumusnya ini, N sama dengan N besar per N dikali N besar per N besar dikali alfa kuadrat ditambah 1, di mana N itu adalah jumlah sampel, N besar jumlah populasi, kemudian alfa level signifikansinya 0,01 atau 0,05. Ya, mengenai level signifikansi ini nanti akan dibahas di bahasan selanjutnya, begitu kan ya. Nah, sedangkan berarti kan di sini kenapa semua sampel itu tidak dari semua populasi ya, karena nanti apa sih, kalau populasi itu misalnya ada yang datanya random gitu kan, kalau data yang sangat random biasanya tidak bisa digunakan dalam penelitian, sehingga kita ambil data yang berurutan saja. Nah, itulah salah satu alasan kenapa jumlah sampel itu tidak sama dengan jumlah populasi.